Selamat bertemu kembali di hari Jumat 18 September 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Menenangkan pikir, menenangkan hati di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan di dalam catatan Lukas pasal yang ke-7, ayatnya 36 sampai dengan ayat ke-50, tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Demikian kesaksiannya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah kakinya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ketika mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia
meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, biasanya yang terjadi dalam hidup bersama, jika ada orang yang merasa bersalah atau berdosa, akan menjauh dari perjumpaan dan perkumpulan. Jika hidupnya tidak terpuruk, mungkin justru kemudian membuat cerita-cerita bohong dengan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Jika sudah demikian, masalahnya tidak segera terselesaikan, dan ia tidak lekas merasakan kedamaian. Anggota keluarga Allah, bacaan Injil hari ini menyatakan bahwa Tuhan Allah selalu terbuka kepada setiap orang yang mau datang kepadanya dan bertobat. Pada saat Tuhan Yesus sedang makan bersama di rumah Simon, datanglah seorang perempuan yang tiba-tiba mendekatinya. Perempuan itu menangis sampai air matanya jatuh di kaki Tuhan Yesus. Kakinya diminyaki dengan minyak wangi, lalu dibersihkan dengan menggunakan rambutnya. Ini adalah wujud pertobatannya, karena ia telah dicap sebagai orang yang berdosa besar. Ketika Simon menggerutu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang berhutang yang tak dapat mengembalikan hutangnya. Namun ternyata hutangnya itu direlakan. Karena itu orang yang merasa memiliki hutang lebih banyak akan lebih hormat dan mengasihi orang yang memberi hutang tadi. Jika orang yang memberi hutang saja memberikan kemurahannya kepada orang yang berhutang banyak, terlebih Tuhan Allah juga mengasihi setiap orang yang mau bertobat walaupun dosanya sangat besar. Sebagai anggota keluarga Allah, walaupun ada saatnya kita merasa memiliki dosa yang besar, jangan sampai pernah menjauh dari Tuhan Allah. Mari belajar kepada perempuan yang dinyatakan berdosa tadi. Dia malah memberanikan diri untuk datang ke tempat Simon di mana Yesus diundang untuk makan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan hidup kita tutup-tutupi karena semua sebenarnya sudah terlihat jelas di hadapan Tuhan Allah. Bertobatlah di hadapan Tuhan Allah dan segera mendapatkan kedamaian dari Tuhan saja. Jangan pernah kemudian terhambat oleh pandangan manusia-manusia di sekitar yang menganggap dosa kita terlalu besar. Karena kedamaian yang diberikan Tuhan inilah yang akan memampukan kita meneruskan hidup dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati.
bagi semua. Amin. Kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Karena hari ini kami boleh diingatkan melalui perempuan berdosa yang sekalipun mendapat cap stempel dari masyarakat, dosanya terlalu besar, terlalu banyak. Namun ketika berani datang kepada Tuhan untuk mengakui semua kelemahan, justru Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan pengampunan. Siapa kami di hadapan-Mu? Kami semua hanyalah manusia-manusia berdosa. Selayaknya kami selalu mencari hadirat Tuhan untuk menemukan pengampunan dan kedamaian sejati. Terima kasih untuk firman hari ini. Sekarang kami melanjutkan aktivitas kerja kami di bidang pendidikan, pertanian, perdagangan, kesehatan, keuangan, perbankan, perhotelan, dan mungkin segala lini kehidupan yang lain, termasuk para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada. Tuhan berkuasa atas semuanya. Kami yang sudah purna dari kedinasan pun Tuhan berkati dengan kuasa-Mu, karena kami selalu rindu untuk menemukan damai sejahtera-Mu. Bahkan kami yang mengalami kelemahan ragawi pun Tuhan tidak akan merelakan kami untuk hidup di dalam kelemahan, namun Tuhan memberikan kedamaian yang sejati. Sekarang kami tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih di usia belajar dan harus belajar secara daring, ataupun ketika harus datang ke sekolah dengan waktu terbatas. Biarlah kasih setia-Mu yang dirasakan, dan melalui sarana yang ada, anak-anak-Mu boleh belajar akan kehidupan takut dan taat kepada Tuhan semakin baik. Muda-mudi yang belajar, bekerja di tengah-tengah suasana pandemi yang sulit. Muda-mudi yang belajar menemukan pasangan hidup yang sepadan, mencari berkat-Mu melalui pasangan hidup yang sepadan. Tuhan pun berkuasa. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat, presiden dan wakil, tingkat provinsi para gubernur, tingkat kabupaten para bupati dan wakilnya, demikian juga sampai di pedesaan-pedesaan para kepala desa lurah yang ada, dengan segala perangkat dan staf yang ada. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada, penyertaan dan kebijaksanaan selalu Engkau tambahkan bagi semua yang ada. Wakil rakyat, tokoh masyarakat di bumi pertiwi tetap kami haturkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang bekerja menjadi garda paling depan di dalam suasana pandemi saat ini. Biarlah kasih setia-Mu ya tetap ada. Secara khusus berdoa untuk Rumah Sakit Panti Rahayu yang ada di Purwodadi. Engkau perkenankan berkarya di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Purwodadi dan sekitar. Tuhan berkuasa. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus di lingkungan Purwodadi ataupun yang ada di wilayah Kabupaten Demak, dalam tangan kasih kuasa-Mu. Itu Tuhan doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.